Irfanur. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai transformasi digital Walmart menggunakan pendekatan Enterprise Architecture berbasis TOGAF, tata kelola TI menggunakan COVID 2019. Berdasarkan studi kasus yang diberikan, Walmart itu mengalami beberapa masalah utama seperti legasi monotonik, data yang masih terfragmentasi, sinkronisasi supply chain, ketidakseimbangan inventory, serta tingginya risiko fraud vendor. Walaupun Walmart merupakan perusahaan retail global yang besar, kompleksitas operasional perusahaan membuat integrasi sistem dan pengelolaan data menjadi tantangan yang cukup signifikan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, saya mengusulkan penerapan enterprise architecture menggunakan framework TOGAF. Pada bisnis architecture, Walmart diarahkan menuju intelligent omnichannel retail ekosistem yang mengintegrasikan antara vendor, warehouse, retail outlet, e-commerce, dan pelanggan secara real time. Berikut salah satu penyelesaian masalah tersebut yaitu menggunakan judgment framework. Pada pemilihan matriks judgment 4x4, matriks baris yang dipilih adalah planner perspektif, owner perspektif, dan designer perspektif, serta builder perspektif. Pada kolom what itu ada data, lalu ada how, proses, who, people, dan why motivationnya. Pemilihan metrik tersebut dilakukan karena pemasaran utama Walmart berfokus pada integrasi data, proses operasional, keterlibatan stakeholder, dan tujuan bisnis perusahaan. Berikut ini adalah eh, Berikut ini adalah pemetaan kebutuhan stakeholder berdasarkan matriks Jasman 4x4. Pada sisi planner, data yang diambil adalah data global dan inventory dan demand forecasting. Bagaimana caranya adalah dengan cara strategi supply chain global. Terus siapa aja yang terlibat itu ada CEO, direksi, dan supply chain eksekutif. Kenapa? Karena untuk meningkatkan operational excellence dan cost leadership. Lalu dari sisi perspektif owner, data yang diambil adalah data vendor lokal, history fraud, dan stok gudang. Bagaimana caranya? Adalah dengan cara vendor management dan inventory monitoring. Lalu siapa aja yang terlibat itu ada procurement manager, warehouse manager. Tujuannya untuk adalah mengurangi fraud dan meningkatkan stabilitas supply. Lalu dari desain, yaitu data warehouse, menggunakan data warehouse, data management, dan AI analytic. Bagaimana? Dengan cara AI inventory forecasting. Lalu siapa aja yang terlibat itu ada sistem analis dan enterprise architect. Tujuannya itu adalah mendukung pengambilan keputusan real time. Lalu dari sisi builder itu bagaimana apa yang dibangun adalah database integration, yaitu dengan cara ERP integration. Siapa aja yang terlibat itu ada developer, database, dan engineer ops. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan sinkronisasi data global. Kemudian keterkaitan pemetaan dengan strategi bisnis dan IT adalah bahwa strategi Walmart sangat bergantung pada keberhasilan integrasi sistem informasi dan teknologi digital. Kemudian untuk soal nomor 2 yaitu mengenai gap analysis business model as is to be, didapatkan bahwa dari sisi perspektif customer, kondisi asis adalah pengiriman itu lambat, stok yang nggak stabil, dan personalitas layanan rendah. Kondisi to be-nya adalah menjadi omnichannel experience dengan AI recommendation dan smart delivery. Gap-nya tadi adalah sistem customer experience yang belum terintegrasi. Lalu dari sisi financial, operational cost tinggi akibat inventory dan fraud. Kondisi to be-nya adalah cost optimization dan profit improvement berbasis AI. Lalu internal business process ada sistem legasi data silo, SIS-nya, to be-nya akan menjadi integrated cloud ERP. Kemudian soal tiga itu ada mengoptimalisasi arsitektur bisnis IS dan IT. Area bisnis supply chain, kondisi saat ini terfragmented, target transformasi AI driven supply chain, terus kemudian inventory, overstock dan stock out, nanti menggunakan smart inventory management. Kemudian
Dari sisi perspektif pelanggan, integrasi omnichannel, prinsip digital Walmart memberikan pengalaman belanja yang lebih baik melalui rekomendasi. Lalu yang terakhir adalah penyiapan blueprint transformasi digital dengan Toga Framework. Nah, melalui Toga nanti didapatkan bahwa proses bisnis masih berjalan parsial, nanti akan menjadi proses bisnis yang terintegrasi. Berikut ini ada perbandingan bisnis model baru dengan penerapan TOGAF yang akan diimplementasikan. Lalu di soal yang kelima itu adalah pembaruan arsitektur monolitik dan sistem terfragmentasi. Kemudian penyiapan tata kelola TI untuk implementasi blueprint TOGAF. Itu mengambil kode IDM 01, 2, 3, dan 5. Kemudian dari domain OVO itu ada domain 2, 3, 10, dan 13. Lalu dari BAI 1 ada 01, 03, 05, dan 06. Lalu dari domain deliver service DSS 01, 02, 04, dan 05. Lalu dari monitor dan evaluation assessment diambil MA 01, 02, 03. Kesimpulannya adalah penerapan COVID Framework Data Quality memberikan fondasi governance yang lebih baik. Lalu melalui penerapan IDM, FO, BAA, DSS, dan MIR, Walmart dapat meningkatkan operational excellence, memperkuat pengelolaan vendor supply chain, meningkatkan keamanan data pelanggan, serta membangun intelligent ecosystem yang lebih agile, scalable, dan customer centric. Demikian penjelasan saya. Terima kasih.